Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kembali dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengaji di channel YouTube WAP channel Ustadz Abdul Ghani channel. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kepada kita semua, kehidupan kita semua. Semoga disinari dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, disinari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua termasuk orang-orang yang mendapat surganya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan bonus kita semua bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi panen pahala untuk kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan kita semua diberi kesempatan untuk melebur dosa-dosa kita. Dosa kita selama 1 tahun kita lebur, kita cuci di saat kita beribadah di bulan Ramadan. Kita lebur dosa kita selama 1 tahun, yaitu dengan melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan yaitu sholat taraweh, qiyamul lail, yaitu sholat taraweh di bulan Ramadan. Kita tambahi ibadah-ibadah kita, bekal kita untuk akhirat dengan melaksanakan ibadah sunat, mulai dari dengan yaitu berbuka puasa, kemudian sahur, kemudian membaca Al-Quran. Al-Quran kita kumandangkan di tempat, di rumah, di masjid, di musola, di surau, di majlis taklim, di berbagai tempat di mana kita berada. Itu adalah bagian kenikmatan dan indahnya serta sinarnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat terindah untuk kita semua, menjadi pembimbing kita semua dalam hati, perilaku, akhlak kita, supaya kita semua bisa menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang ahli taubat, orang-orang yang ahli dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu suatu kemuliaan yang namanya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Di mana lebih baik dari 1000 bulan pada Lailatul Qadar, di mana pada malam-malam terakhir di saat bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kepada kita semua, Ida dakhala al-ashru al-awakhiru min Ramadana, apabila telah masuk pada 10 terakhir bulan Ramadan, akhyal laila, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama adalah menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, dan kedua adalah membangunkan keluarganya, anak istrinya, wasyadda al-mizara, dan mengencangkan sarungnya. Yang pertama adalah ahya laila, yaitu menghidupkan malam. Bisa menjadi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang menjadi orang Islam, muslimin dan muslimat, kita semua bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua untuk bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua ini adalah hamba, kita semua adalah hamba-hamba yang rendah, hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak salah, hamba yang bergelimang dengan kesalahan dan dosa. Kita semua yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa bahwa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Maka di saat kita semua merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua merasa bahwa kita adalah banyak dosa, maka akhirnya kita semua juga yaitu minta ampun
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ucapkan yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, kamu adalah zat yang maha pengampun, di mana kamu adalah zat yang mencintai ampunan. Maka ampunilah kepadaku ya Allah, ya zat yang maha pengampun. Kamu adalah zat yang maha sangat mulia. Maka di saat akhir Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu, kesempatan umur, kesempatan kesehatan, kesempatan untuk bisa berpuasa, untuk bisa sholat tarawih, diberi kesempatan waktu-waktu kita di akhir Ramadan, kita bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan bulan Ramadan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkanlah bulan Ramadan dan membaca Al-Quran. Hidupkanlah bulan Ramadan dengan kita semua, lisan kita bisa membaca Al-Quran, lisan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkanlah bulan Ramadan pada malam-malam akhir pada bulan Ramadan untuk membaca istighfar, untuk beristighfar, untuk membaca tasbih subhanallah, untuk membaca tahmid alhamdulillah, untuk membaca takbir Allahu Akbar, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua merasa bahwa kita semua adalah banyak dosa, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua merasa bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada kita semua. Apa yang selama ini kita rasakan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita takjub, kita heran dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita nikmati, nafas tidak pernah beli. Kemudian kesehatan tidak pernah kita semua, yaitu tidak pernah kita semua, yaitu selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita semua tidak pernah kita semua, yaitu membeli mata, hidung, telinga, kaki, tangan, hati, ginjal, dan seluruh organ kita semua diberi, yaitu diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita adalah hati yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita selalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam ini untuk kita semua. Satu, tidak komunikasi ketika malam, tidak komunikasi, banyak komunikasi pada dunia lain. Yang kita komunikasikan adalah komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, komunikasi kepada Allah lewat baca Al-Qur'an, komunikasi kepada Allah lewat zikir, komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga komunikasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua lebih giat lagi di akhir Ramadan. Kita semua ahyal laila, menghidupkan malam-malam untuk kita semua all out, untuk semua total, untuk kita semua all time pada malam-malam Ramadan bisa beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena menghidupkan malam adalah bagian daripada, yaitu tandanya kita adalah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain menghidupkan malam, yaitu sunnah, yaitu yang namanya wa'aiqadhu ahlau, bangunkan keluarga kita, bangunkan anak istri kita untuk bisa beribadah pada akhir bulan Ramadan. Istri kita bangunkan, anak kita bangunkan. Mari kita semua bekerja sama yang baik di rumah tangga, yaitu membangunkan segenap keluarga untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wasyadda al-mizar, yaitu mengencangkan sarung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarung. Ini adalah isti'arah atau kinayah bahwasanya menjadi cermin atau teladan untuk kita semua di akhir Ramadan, di saat manusia pada lelah, di saat manusia pada tidak suka, di akhir Ramadan, di saat manusia pada semua mereka tenaganya lelah,
Mari kita semua tidak lelah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sarung kita kencangkan, artinya adalah kita semangat lagi. Di akhir Ramadan kita berjihad nafsu kita untuk selamat. Kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan ibadah kita di akhir Ramadan untuk menunjukkan bahwa kita semua adalah benar-benar orang yang mampu jihad nafsu. Kita semua benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar kita semua adalah orang-orang yang sangat merindukan Allah, sangat merindukan surga, sangat merindukan yaitu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang ahlinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini pada kitab Tafsir Jalalan dan Tafsir Shawi di juz 4 Shahifah halaman 451. Saya bacakan tafsirnya. A'udzubillahi, sebagian dari tafsirnya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan, di mana pada malam itu malaikat pada turun dan malaikat Jibril pada turun di dalamnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus segala urusan. Salamun hiya hatta matla'al fajr. Doa-doa mereka para malaikat itu adalah keselamatan sehingga waktu fajar, waktu subuh. Di sini pada kitab Tafsir Shawi di sini disebutkan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Wahya salasun wasamanuna sanatan. 1000 bulan adalah yaitu 83 tahun. Wa arba'atu asyhurin dan 4 bulan. Jadi 1000 bulan adalah 4 bulan 83 tahun. Kita apabila menghidupkan malam di saat Ramadan, maka kita semua adalah mendapat derajat yaitu kemuliaan namanya Lailatul Qadar, sama dengan kita semua ini beribadah lebih banyak, lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. 83 tahun 4 bulan ini adalah hitungan. Menurut Tafsir Shawi di sini adalah 1000 bulan. Maka di 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Ini adalah kita tempuh ketika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Di awal Ramadan kita sungguh-sungguh, kita rajin beribadah, rajin sholat tarawih. Insya Allah pun nanti di akhir Ramadan, insya Allah Allah akan memberikan balasan kita, karena kita orang-orang yang ahli sholat tarawih, ahli sholat ibadah malam, sholat tarawih, ahli puasa di saat malam pun di akhir Ramadan. Insya Allah nanti kita, insya Allah kita semua mendapat derajat yaitu mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Lebih baik Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Maka di sini para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Tafsir Shawi ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Washtahara an Ubay bin Ka'bin. Washtahara an Ubay bin Ka'bin wa Ibn Abbasin wa kasirin anna lailatus sabi'i wal ishrina wa hiya al-lailatu allati kanat sabihatuha waqi'atal badrin allati a'azzallahu biha ad-dina wa anzalallahu malaikatan fiha madadan lil muslimina wa ayyadahu ba'dahum bi tariqil isyarati bi anna adada kalimatin surati salasuna ka ayyami ramadana wattafaqa anna kalimatan hiya tamamu sab'in wa ishrina wa tariqun akhara fil isyarati anna hurufal lailatul qadri tis'atun. Kemudian di sini disebutkan wanu kila. Di sini disebutkan an Abi Hasan Asy-Syadili in kana awalu ahad
fa'alailatu tis'in wa isrina awil isnani fa ikhda wa isrina aw sulasa'a fa sab'un wa isrina aw al arbi'a fatis'at asyara aw al khamisa fa khamsun wa isrina awil jum'ata fa sab'a asyrata awil sab'a fa salasun wa isrina. Di sini disebutkan bahwa salah satu tanda ya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah jatuh pada akhir Ramadan, yaitu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian hadis yang sumbernya dari Ubay bin Ka'ab dan dari Ibnu Abbas dan dari beberapa sahabat yang banyak yang lain mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam, yaitu malam 27 Ramadan. Dan ini adalah malam di mana tandanya malam Lailatul Qadar adalah malam di mana paginya adalah ada yaitu bulan, di pagi hari adalah terdapat bulan yaitu terdapat bulan purnama, di mana terdapat bulan purnama yang dimuliakan, malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Malam itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa malaikat yang tiada tara jumlahnya, yang banyak jumlahnya, yang tiada tara jumlahnya. Dan juga malaikat Jibril untuk mendoakan kita semua orang-orang Islam yang menghidupkan pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menguatkan sebagian mereka orang-orang Islam yang menghidupkan pada malam itu dengan yaitu isyarat dengan tanda tertentu di mana pada malam itu adalah malam yang tidak seperti malam biasanya. Udara tenang, kemudian malam itu adalah malam yang sangat terang. Sepertinya tidak ada keadaan pada malam itu adalah keadaan yang sangat damai, sangat nikmat. Itulah adalah bagian dari tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terbuka, di mana pada saat Ramadan sangat terbuka adalah bagian malam-malam yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat malam Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian tidak ada 31, enggak ada, karena bulan Hijriah itu adalah maksimal adalah 30. Maka di sini sebagian dari ulama yaitu Imam Abil Hasan Asyadzili mengatakan, ini pendapat Imam Abil Hasan Asyadzili, ini kita dengarkan bisa menjadi pedoman dan juga bisa menjadi yaitu acuan, referensi atau pedoman. Imam Abil Hasan Asyadzili mengatakan, jika awal Ramadan itu adalah jatuh pada hari Ahad, maka malam Lailatul Qadar adalah jatuhnya pada malam tanggal 29 Ramadan. Seperti tahun ini, Ramadan tahun ini tahun 2022 Hijriah 1443 awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad. Nanti kalau kita punya berpedoman kepada pendapat Syekh Abil Hasan Asyadzili, maka nanti malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 Ramadan. Kemudian pendapat lagi Imam Abil Hasan Asyadzili mengatakan, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya pada tanggal 21 Ramadan, malam 21 Ramadan. Kemudian Imam Abil Hasan Asyadzili juga mengatakan, jika Ramadan itu jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar maka jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Kemudian Imam Al-Khabil Hasan Asyadzili juga mengatakan, jika awal Ramadan itu pada hari Rabu, maka awal Ramadan adalah tanggal 19, malam 19 bulan Ramadan. Kemudian Imam Abil Hasan Asyadzili mengatakan, jika awal Ramadan itu hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar
itu adalah jatuh pada malam 25 Ramadan. Atau jatuh pada malam atau jika awal Ramadan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar maka jatuh pada tanggal 17 Ramadan, yaitu malam nuzulul Quran. Jadi ketika Ramadan hari Jumat, maka kemungkinan menurut Imam Abil Hasan Asyadzili ini nanti malam Lailatul Qadar adalah pada malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Kemudian Imam Abil Hasan Asyadzili juga mengatakan, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu adalah jatuh pada malam 23 Ramadan. Demikian pendapatnya Syekh Abil Hasan Asyadzili, bisa menjadi pertimbangan atau rujukan atau referensi kita semua, dan juga tidak bisa kita pakai nanti karena ini adalah pendapatnya waliullah namanya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Bisa juga kita menjadi pedoman, dan juga kita memang selalu berharap malam-malam yang lain selain malam itu, selain pedoman dari Syekh Abil Hasan Asyadzili, kita bisa selalu tetap bisa menghidupkan malam di malam-malam akhir bulan Ramadan, sehingga kita semua di akhir Ramadan ini adalah lebih giat, lebih semangat, lebih cepat, kemudian lebih siap mental kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan kita semua tetap selalu semangat bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, dengan anak, dengan suami. Kita semua bekerja sama yang baik. Di rumah kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang paling sederhana, tidak memberatkan, paling ringan. Istighfar 100 kali, tahmid 100 kali, takbir, tahlil, sholawat, dan seterusnya. Yang paling sederhana, yang penting ikhlas. Kemudian kita juga jangan lupa pada pagi hari di saat sebelum imsak kita ada kegiatan sahur. Jadi kita beribadah tapi tidak mengganggu kegiatan sahur. Sahur tetap sahur karena itu adalah bagian dari kesunatan berpuasa. Sahur tetap kita laksanakan bersama dengan keluarga. Ya, kita laksanakan di malam-malam ini, malam akhir Ramadan, kita laksanakan sholat tasbih. Sholat menunjukkan kita dalam mentasbihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensucikan kita semua juga semoga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadimaha wa hadisaha amdan wa khata'an. Salat tasbih adalah manfaatnya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lama, dosa yang baru, kemudian dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Maka dosa-dosa kita dengan salat tasbih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maka di sini para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jaga kesehatan, jaga stamina, jaga keadaan tubuh kita tetap sehat, tetap fit, tetap semangat, jaga kita semua kondusif, badan kita tetap kondusif untuk mengakhirkan, yaitu untuk melanjutkan, yaitu perjalanan menahan nafsu di akhir bulan Ramadan. Kita semua tetap yaitu fit, tetap semangat, dan tetap sehat. Kita jaga kesehatan kita masing-masing bersama dengan keluarga untuk bisa menghidupkan malam-malam yang sangat mulia, malam-malam yang sangat karomah, malam-malam yang sangat indah, malam-malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikat dari Arsy, malaikat-malaikat dari berbagai langit mulai langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian mustawa, kemudian Arsy, semuanya turun pada malam-malam itu, malam-malam akhir bulan Ramadan, untuk memberi doa selamat kepada kita semua. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salam ya hatta matla'il fajar. Selamat. Yang memberi doa adalah para malaikat. Yang memberi doa selamat adalah malaikat Jibril. Yang memberi doa selamat adalah malaikat-malaikat yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan doa selamat kepada kita semua. Maka selamatlah kita semua untuk segala-galanya. Selamat untuk bisa selalu menghidupkan malam-malam akhir Ramadan, sehingga sampai akhir Ramadan kita semua nanti bisa melaksanakan tugas kita, kewajiban kita, yaitu merampungkan
puasa kita selaku kewajiban orang Islam, yaitu kita merampungkan ibadah sunat muakkad, yaitu sholat tarawih, yaitu kita merampungkan yaitu segenap malam-malam untuk bisa bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian Idul Fitri, kepada kesucian dosa-dosa kita selama 1 tahun. Dosa, kesalahan, khilaf, salah yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kita manusia biasa, selalu tidak luput dari salah, selalu melaksanakan dosa, selalu melaksanakan kesalahan. Maka semoga pada kesempatan ini, yaitu di Ramadan, semoga dilebur oleh dosa-dosa itu, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yaitu mentasbihkan Allah, mentahmidkan Allah, kita semua yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semua melaksanakan ibadah-ibadah pada malam hari, dan siang hari kita melaksanakan puasa Ramadan. Amin Allahumma amin. Selamat untuk menghidupkan malam, hidupkan malam. Semangat untuk selalu beribadah pada Ramadan. Semoga menjadi Ramadan yang terindah, dan nanti kita semua semoga diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun demi tahun depan kita semua bisa ketemu lagi dengan Ramadan, bisa bertemu lagi dengan puasa Ramadan, dengan sholat tarawih. Kita semua bertemu lagi dengan ibadah pada malam di bulan Ramadan. Begitu seterusnya. Semoga Allah memberi selamat dan kesehatan untuk kita semua, untuk keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.